Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan Indonesia swasembada pangan setidaknya dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Namun sayangnya sejumlah masalah di tingkat petani tampaknya masih membayangi, mulai dari lahan pertanian yang sempit hingga rata-rata usia petani yang mulai menua. Airnya kadang-kadang nyampe, kadang-kadang enggak. Kesulitannya di air doang di sini. Indonesia merupakan negara agraris, namun sayangnya kita masih saja mengimpor beras untuk konsumsi masyarakat Indonesia. Sementara pemerintahan yang baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo mencanangkan untuk swasembada pangan. Nah, dengan berbagai permasalahan yang dialami oleh petani, mulai dari air yang susah, kemudian pupuk yang mahal, apakah mungkin kita mencapai swasembada pangan setidaknya dalam 5 tahun ke depan? Ikuti penelusuran kami. Swasembada pangan menjadi salah satu angan-angan pemerintahan Prabowo Subianto. Sebenarnya, pada tahun 1984, Indonesia sempat berhasil mencapai swasembada pangan khususnya beras, di mana Indonesia berhasil memproduksi cukup pangan untuk memenuhi kebutuhan. Sayangnya kini impor pangan di Indonesia terus meningkat mencapai 2 kali lipat. Bahkan di tahun 2024, Indonesia sudah menetapkan impor pangan sebesar 12.437.218 ton, terdiri dari beras, gula, bawang putih, daging lembu, dan jagung. Tim Metro TV mencoba mengunjungi persawahan di Desa Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, dan berbincang dengan sejumlah petani mengenai apa saja permasalahan mereka. Berarti lagi susah air? Ya, susah air di musim kemarau. Selain air apa Pak permasalahannya? Masalah air, banyak pupuk, susah itu belinya. Sekali panen biasanya berapa Pak hasilnya? Kadang-kadang kalau nggak ada gejala pupuknya cukup, ya 1,5 ton. Itu dijual? Ya sebagian dijual beli pupuk, sebagian Makan sendiri? Ya, dimakan sendiri. Oh, ada yang dijual untuk pupuk Pak? Iya, untuk pupuk. Dijual berapa biasanya? Kadang-kadang setengah kintal gitu. Dijual berapa Pak? Berapa rupiah? Dijual tergantung pemasarannya. Kalau kadang-kadang yang 600 satu kintalnya. Oh, biasanya panen berapa kali? 3 kali kalau air lancar, kalau lagi musim kemarau paling 2 kali. Berarti kesulitannya air ya Bu ya? Iya. Selain air ada kesulitan lagi nggak? Kadang-kadang dari pupuk kurang. Airnya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Pengennya emang 3 kali. Tapi airnya kadang-kadang nyampe, kadang-kadang enggak. Kesulitannya di air doang di sini. Berarti kalau misalnya pas nggak ada air bisa kurang dari 3 kali? Kurang ya, kadang-kadang 2 kali. Ya, kalau 2 kali maksimal gitu. Oh, kalau tahun ini udah berapa kali Pak? Baru 2 sama ini nih. Ini setahun bisa panen berapa kali Pak? Panen 3 kali. 3 kali itu Pak. 3 kali panen ya, padi semua Pak. Tadi ya. Pak, kesulitannya apa sih Pak sebagai petani? Air mungkin, pupuk? Iya, air tentu. Air sama pupuk ya. Air kalau kemarau gini nggak ada air. Terus? Termasuk pupuk sulit ya. Pupuk sulit. Kalau di Kelapa Nunggal dari kisaran luas area yang ada 1000 berapa hektar? 1463 hektar. Paling 10%-nya sawah ya. Betul, hanya 10% sawah. Rata-rata 1 tahun ini bisa panen sampai berapa kali Pak? Kalau di sawah yang tadi kita survei itu 3 kali. Bisa 3 kali. 3 kali karena ada mata air di situ. Tapi kalau yang lainnya susah. Sampai 2 kali juga. Ada hujan ya Pak? Iya. Ya yang paling prioritas sih mungkin mahalnya pupuk dan susah cari pupuk itu aja. Sejumlah permasalahan yang dirasakan petani ini dibenarkan oleh Ketua Asosiasi Petani Indonesia, Henry Saragi, yang menyebut hal ini menjadi tantangan besar untuk mencapai swasembada pangan. Faktanya lahan kita, kalau dalam artinya lahan ini artinya sawah ya, itu jumlahnya semakin berkurang. Ya, kita tidak tahu persis karena sampai hari ini juga persoalan data lahan sawah juga tidak jelas, ya. Tetapi kalaulah disebutkan sekarang ini lahan cuma 7,4 juta hektar, ya berarti itu kan jauh banyak berkurang. Dan ini kalau
sandingkan dengan data BPN maupun Kementan, di mana 10 tahun terakhir ini rata-rata per tahunnya minimum 100.000 hektar hilang lahan. Perlu ada penambahan lahan pertanian, gitu. Mau tidak mau, pertumbuhan penduduk masih tinggi, 1,25 ya. Permintaan pangan juga naik karena perbaikan ekonomi, perbaikan pendapatan itu juga menaikkan. Yang berikutnya tidak kalah penting adalah ada kepentingan buat kita untuk mengadopsi inovasi, mengadopsi teknologi yang kira-kira itu bisa melipat gandakan produksi. Nah, yang tidak kalah penting saya kira yang terakhir, pemerintah tidak harus mengarus utamakan pangan lokal. Jumlah petani di Indonesia mencapai 38 juta orang. Namun sayangnya 70% diantaranya berusia 40 hingga 45 tahun. Itu artinya Indonesia masih kekurangan petani-petani muda untuk menggarap ratusan hingga ribuan hektar sawah yang ada di Indonesia. Sementara luas panen padi nasional pada periode Januari hingga Agustus 2024 ini menurun dibandingkan pada tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu alasannya karena adanya fenomena El Nino. Hasil dari kami mencoba melihat langsung ke lapangan, pemirsa, ternyata ada sejumlah permasalahan yang dirasakan oleh petani, mulai dari air yang terkadang sulit didapatkan, apalagi kemarau panjang saat ini tengah berlangsung, kemudian pupuk ini juga cukup sulit untuk didapatkan, terutama untuk pupuk subsidi, kemudian modernisasi atau bagaimana mereka menggunakan traktor untuk membajak sawah, ini tampaknya juga masih menjadi salah satu permasalahan. Selain itu, petani-petani ini sebagian besar sudah berusia tua, sementara anak-anak yang berusia muda mereka tampaknya masih kecil atau hanya sedikit yang punya keinginan untuk melanjutkan pekerjaan menjadi seorang petani. Nah, ini tentunya permasalahan-permasalahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Bagaimana untuk mencapai swasembada pangan kalau ternyata pertanian Indonesia masih banyak PR besar? Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut bahwa usaha untuk mencapai swasembada pangan tengah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya koordinasi terkait keuangan. Target swasembada pangan 2028-2029 itu, setelah saya, ini rapat yang keempat kali saya, ya, 4 kali, memang itu menyebar, baik kewenangan maupun anggarannya. Nah, ini perlu disatukan, ya, satu tim kerjasama yang kuat tujuan swasembada. Misalnya anggaran, ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan itu tahun 2025 itu ada 139,4 triliun. Tapi tersebar ya. Tampaknya kini pemerintah tak main-main soal target swasembada pangan 3 hingga 4 tahun ke depan. Pasalnya, pemerintah tengah menarget akan mencetak 100.000 hektar sawah pertanian di Merauke, mulai dari Wanam hingga Muting dengan total target 1 juta hektar. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Merauke pada 3 November lalu. Termasuk, semua kementerian diminta untuk mendukung program ini. Tentu, masyarakat juga berharap swasembada pangan segera tampak di depan mata dan jangan hanya jadi khayalan belaka. Masih banyak PR besar dan diperlukan peran aktif dari pemerintah untuk mencapai Indonesia swasembada pangan. Meskipun bukan berarti itu tidak mungkin terjadi. Tapi bagaimana untuk memanfaatkan lahan pertanian yang ada di Indonesia agar hasilnya ini bisa cukup untuk masyarakat Indonesia tanpa perlu impor lagi. Dari Kabupaten Bogor, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.